Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam satu program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan mitra Pas, seperti biasa nanti kami akan selalu menunggu Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385 877 dan juga untuk fanspage ada di Radio Pas FM 42 karena kami juga live sore kali ini menggunakan audio visual, jadi Anda bisa komentar di fanspage kami mitra Pas ya. Silakan Anda bisa bertanya, berdiskusi di sini dan atau juga Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda boleh lewat 085277999101. Dan mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Qur'an yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan untuk kesempatan sore kali ini kita sudah sampai meneruskan episode sebelumnya, yaitu kajian surat Al-Mu'minun ayat ke-62. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga kepada sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga segala yang telah kita curahkan, kita perjuangkan dalam rangka nasyrul ilmi dan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan surah Al-Mu'minun ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalik hum laha 'amilun hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu lan orang bebani sapa ingsun ay Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kejaba sak mampune nafsan. Waladaina lan iku tetep ana ing sanding kita ay Allah kitabun utawi kitab catatan amal yang tiku kang bicara apa kitab bil haqi kelawan bener. Wahum hale utawi wong iku kabeh iku layut lamuna ora padha den zalimi. Bal qulubuhum balik utawi pira-pira atine wong kafir iku fi ghamratin ing dalem kesesatan au ghaflah utawa ing dalem kelalaian. Min hadza sanginglah iki kitabu yang tiku bil haq. Walahum lan iku tetep kedue wong kafir akmalun utawi pira-pira akmal ming duni dari kang sakliyane mengkono iku hum utawi wong kafir laha kadue amal min duni dalika iku amiluna padha nglakoni kabeh. Allah Subhanahu wa taala mukhbiron an adrihi fi syar'ihi ala ibadihi fid dunya annahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah mengabarkan kepada kita bahwa dalam syariatnya Allah tidak membebankan kepada kita yaitu sebuah taklif di luar kemampuan kita. Jadi salah satu rahmat Allah bahwa Allah tidak pernah membebankan suatu taklif, suatu syariat yang di luar kemampuan kita. Sebagai contoh, sebagaimana dalam kewajiban sholat fardu wajib dengan berdiri. Ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Ketika tidak mampu duduk boleh dengan tiduran. Ketika tidak mampu, ketika mungkin sakitnya sudah parah, ya silahkan isyarat dengan hati. Ini adalah maksud la yukallifullahu nafsan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ujian, memberikan apapun tekanan musibah itu semuanya sudah dikira-kirakan dengan kemampuan kita. Maka ketika kita menemui sebuah masalah, maka harus yakin Allah sudah mengkira-kirakannya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita harus berusaha, ikhtiar dan yakin pasti kita mampu dan akan ada solusi yang terbaik. Waladaina kitabu yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai buku catatan amal yang ditulis oleh para malaikat raqib dan atid. Ini selalu aktif dalam 24 jam. Ini selalu mengawasi manusia dan mencatat apapun yang dilakukan oleh manusia. Wahum la yudlamun. Dalam catatan ini pas sesuai dan tidak ada yang dizalimi. Ai la yubkhasuna minal khairi syai'an, tidak ada kebaikan yang tidak ada nilainya. Wa amma sayi'atu fayafu waswahu an katsirin minha. Bahkan dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, banyak perbuatan-perbuatan sayi'at yang diampuni, yang dimaafkan li ibadihil mu'minin, yaitu untuk para hamba-hambanya orang yang mukmin. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya sebagai ahlu sunnah banyak sekali ya metode-metode yang mana Allah ini mengampuni kesalahan kita. Sebagaimana dalam ayat ketika intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Apabila kita berhasil menghindari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Terus ayat lagi, innal hasanati yudhibna sayiat. Perbuatan-perbuatan hasanah, perbuatan kita yang baik ini dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Maka dalam sebuah hadis Nabi berpesan, ikutilah keburukan dengan perilaku yang baik. Watbi sayiata bil hasanati. Karena kebaikan-kebaikan ini dapat menghapuskan segala dosa-dosa dari keburukan.
Juga termasuk di dalam kita mengucapkan la ilaha illallah, ini juga akan melebur beberapa dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai Ahlussunnah meyakini seseorang yang melakukan dosa besar itu tidak menjadikannya kafir. Ini tentu berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, orang-orang yang keras, yang fanatik dengan agama tapi tidak mempunyai ilmu, yaitu memberikan justifikasi kepada orang yang telah berbuat dosa dihukumi sebagai seorang kafir. Kalau sudah kafir maka akan istighlal, menghalalkan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai Ahlussunnah meyakini Allah ini rahmatnya luas. Allah itu mempunyai rahmat yang luas, mempunyai kasih sayang yang banyak, sehingga banyak sekali cara kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malum min duni dzalik. Qala Al-Hakam bin Iban an Ikrimah an Ibn Abbas wa lahum a'malum ay sayatu min duni dzalika. Orang-orang kafir ini hatinya di dalam ghaflah atau dolal. Mereka ini lalai dan juga tersesat karena ia mengikuti dari hawa nafsunya. Maka hati ini bisa menjadi keras apabila seseorang ini menutup diri dari kebenaran. Maka kita harus membiasakan hati kita terbuka, menerima masukan. Jangan sampai menjadi hati yang tertutup. Karena hati yang tertutup ini adalah hati yang ghaflah, hati yang tersesat dan tidak bisa mendengarkan nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Walahum a'malu min duni dzalik. Ini Imam Muqatil menceritakan ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu selain dia adalah para pelaku asyirku, mereka adalah para musyrikin, mereka juga mempunyai sayyi'ah yang berat, yaitu memaksa hamba-hamba sayanya untuk menjadi pelacur yang kemudian dipekerjakan dan hasilnya untuk mereka. Ini walahum a'malu min duni dzalika hum laha amilun. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang sangat banyak. Hatta ida akhotna sehingga nalikane natrapi sapa kita ay Allah musrafihim ing kenikmatane wong iku kabeh bil adabi kelawan siksa ida mongko dumadaan hum utawi wong kafir iku ya ja'aruna padha jerit-jerit. La taj'aru aja padha tulung-tulung sira kabeh al yauma ing dalem iku dina innakum sak temene sira kabeh minna saking kita iku la tungsaruna ora den tulungi. Maka Allah Subhanahu wa taala ini sengaja melalaikan orang-orang kafir dengan banyaknya harta. Sengaja melalaikan orang-orang kafir dengan kemewahan, dengan anak yang banyak, sehingga mereka mengira dengan kemuliaan mereka itu akan menjadikan mereka mulia di sana. Dengan kemuliaan mereka, dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, melalaikan masa depan hakiki, yaitu masa depan kematian, masa depan hisab, masa depan surga dan neraka. Maka ketika telah datang azab Allah, mereka akan tersentak, mereka akan kaget sekaget-kagetnya, dan kemudian idahum yaj'arun, mereka akan berteriak sekejang-kejangnya dan dibalas dengan teriakan yang menghinakan. La taj'arul yaum, wahai orang kafir, jangan berteriak-teriak, sungguh teriakanmu tidak ada manfaatnya, tidak ada yang bisa menolong kamu. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankusun. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Kesalahan-kesalahan mereka qad kanat, teman-teman ono. Kesalahan-kesalahan terbesar dari orang-orang kafir adalah mereka telah dibacakan ayat-ayat Allah. Rasulullah dengan Al-Quran dakwah kepada kafir Quraisy, kemudian diteruskan para sahabat, diteruskan para tabi'in, tabi'in, salafus saleh, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan tentang Al-Quran, menerangkan tentang sunnah-sunnah, yang mana hadis ini berfungsi untuk memperjelas Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Fakuntum ala aqabikum tangisun, mereka berpaling. Mustakbirina bihi samiron tahjurun,
Orang-orang kafir Quraisy ini adalah asbabun nuzulnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu mempunyai kebiasaan ketika malam itu melean, jagong di sekitar Baitul Atiq yaitu Baitullah. Kemudian ia memperbincangkan hal-hal yang buruk, yaitu mengolok-ngolok Nabi Muhammad, mengatakan Al-Quran itu buat-buatan Muhammad, mengatakan Muhammad syair, mengatakan kahin dan lain sebagainya. Ini maksud dari mustakbidina bihi samirun tahjurun. Orang-orang kafir Quraisy itu terlalu membangga-banggakan diri bahwa dia adalah penduduk Baitul Haram. Dia merasa mulia dengan keberadaannya. Padahal kemuliaan yang hakiki itu bukan karena itu. Kemuliaan yang hakiki adalah karena iman. Apa gunanya berada di Baitullah tetapi dia tidak mempunyai iman? Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Bagi dari sahabat-sahabat kita yang dengan berpenghasilan banyak, yang bisa umroh, bisa ibadah haji, harus disyukuri ya. Karena itu adalah panggilan dari Allah. Dan jangan terlalu membanggakan. Saya pernah ke sini, sana pernah ke sini. Kalau kita ini terlalu membanggakan kita pernah ke Baitullah, nanti takutnya khawatirnya akan terjerumus sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal CS dulu ketika mau perang Badar melawan Nabi Muhammad, mereka ini juga berdoa dengan memegang kiswah Ka'bah dan mengatakan, ya Rabb hadzal bait, wahai Tuhan bait ini, besok kita akan berperang dengan musuh-musuh kami, maka tampakkanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang melenceng dari ketentuanmu maka hancurkan sehancur-hancurnya. Dan kemudian kenyataannya Abu Jahal sendiri terbunuh di perang Badar. Nah ini mustakbidina bi samirun tahjurun adalah sebuah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang sombong karena mereka adalah penduduk Baitullah, penduduk haram, dan setiap malam mereka ini selalu menggunjing dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan kita surah Al-Mu'minun ayat ke-62 sampai 67. Selanjutnya kita lanjutkan kepada acara dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa berdiskusi bersama kami. Anda bisa masuk melalui WhatsApp ya. Anda bisa kirim voice note Anda di 085227999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Saya sapa dulu Cahlor kali yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang ingin bergabung kembali untuk berdiskusi kami tunggu. Yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Latifah atau Ibu Latifah. Begini Ustadz, tadi disampaikan tentang wanita dijual belikan, apakah suasananya juga seperti PSK di zaman sekarang, tetapi hanya saja itu malah lebih parah lagi diperbudak. Dan pertanyaan saya begini Ustadz, Al-Quran ini kan sudah sebagai solusi karena waktu itu sudah memberikan warning yang amat sangat jelas untuk hal-hal seperti itu tidak boleh dan itu merupakan dosa besar. Tetapi memang waktu itu Islam belum terlalu kuat, orang kafir masih berkuasa, dan prostitusi, perbudakan, penjualan wanita sudah seperti itu. Dan di zaman sekarang ini malah umat Islam yang difitnah, yang katanya tidak menghargai hak-hak perempuan lah, LGBT yang terlalu hak-haknya dipangkas dan sebagainya, merasa kita ini sebagai kaum muslim yang paling menindas, padahal sebetulnya ini adalah sebagai solusi. Dari Ibu Latifah, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. 14 abad yang lalu perbudakan itu menjadi hal yang lazim. Kita tahu wilayah barat itu dikuasai Imperium Romawi, timur dikuasai Imperium Persia. Perbudakan itu sudah terjadi berabad-abad yang sangat lama. Bahkan di dekat Mekah itu ada pasar Ukat. Di sana itu menjual berbagai macam budak, ya ada laki-laki, perempuan, anak-anak, ibarat orang mengatakan ono rego ono rupoh begitu. Lah ketika budak itu dimiliki oleh majikannya,
itu nanti ketika mempunyai anak, anaknya juga budak, terus berterus begitu. Lah yang dicela dalam ayat ini adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Budaknya ini dipaksa untuk melacurkan diri dan uangnya ia ambil. Mucikari kayak gitu. Ya kayak mucikari, tapi lebih kejam ini. Lebih kejam ini karena ini budak ya. Budak itu jadi tidak ada MOU nanti berapa persennya, tidak ada, memang dipekerjakan. Jadi lebih parah daripada pelacuran zaman sekarang. Kemudian poin yang kedua, Islam ini adalah agama yang sangat menghormati perempuan. Dalam Al-Quran itu ada langsung spesifikasi surah yang bernama An-Nisa, perempuan. Dalam Al-Quran, dan kita sebagai umat Islam, syariat kita menempatkan wanita itu sebagai ratu yang selalu dijaga, yang tidak semua tangan boleh menjamahnya. Dengan protokol, dengan persyaratan yang berat, untuk mendapatkannya harus minta izin kepada orang tua, harus ada qabil tuh, harus ada janji setia dan lain sebagainya, dan disaksikan para saksi. Jadi menempatkannya ini sebagai ratu tidak sembarangan. Kita tahulah, kita harus jujur bagaimana kita mendapati negara-negara yang sekuler yang katanya memperhatikan hak-hak perempuan. Nyatanya banyak sekali jompo-jompo atau janda-janda perempuan di negara-negara sana itu yang nasibnya justru berakhir di panti-panti. Kita tahu banyak warga Indonesia itu yang menjadi TKW di Taiwan, di Hong Kong. Apa pekerjaan mereka? Merawat orang-orang tua mereka, yang katanya mereka itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Tapi apa? Nyatanya mereka menitipkan orang tuanya yang sudah tua renta kepada para pembantu-pembantunya. Kemudian masalah LGBT ya. Islam itu agama yang sangat sesuai dengan terah kemanusiaan. Dengan adanya LGBT ini dapat merusak peradaban. Bagaimana mungkin laki-laki bersenggama dengan laki-laki, perempuan bersenggama dengan perempuan. Kemudian ini nanti akan menjadikan dunia ini kacau. Kita tahu di negara Jepang itu sudah mulai merosot tingkat penduduknya ya. Negara yang begitu bebasnya, tapi nyatanya mereka itu merosot banyak desa-desa yang sepi, yang sudah tidak berpenghuni karena tingkat pertumbuhan populasinya sangat rendah. Begitu juga negara-negara Eropa dengan kebebasannya LGBT, dengan tidak menikah karena menganggap menikah itu sebuah masalah, akhirnya populasinya rendah sekali. Dan ini justru diperbanyak oleh imigran-imigran dari Suriah yang kemudian berada di Belgia, Prancis, dan kemudian beranak pinak, dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi Islam. Maka yang terakhir untuk jawaban Mbak Latifah, kita bangga sebagai Islam yang menjadikan wanita sebagai ratu dan bermahkota, dan kita bangga sebagai Islam karena menempatkan orang tua kita juga sebagai raja dan ratu. Demikian. Baik, yang sudah bergabung kembali masih tetap saya tunggu. Anda bisa masuk berdiskusi bersama kami. Anda bisa masuk di 085277999101. Kami terus pantau yang masuk di fanpage ataupun juga yang like, yang komentar melalui WhatsApp juga di 085277999101. Kemudian untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dari Pak Margono ya menanyakan, Ustadz, ada beberapa keterangan katanya konon Abu Jahal sudah merasa di atas angin karena dengan jumlah bala tentara yang lebih banyak dibandingkan kaum muslim. Apakah betul pada perang yang dia berdoa di dekat Ka'bah itu yang pegang kiswah itu? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, seputar tadi berarti. Memang betul Abu Jahal itu ketika dia mau perang itu malamnya dia itu berdoa di dekat Ka'bah, dan mereka itu berangkat dengan kepercayaan. Bagaimana tidak percaya, pasukan mereka 2 kali lipat, persenjataan mereka 2 kali lipat, dan mereka tahu betul ya. Perang itu kan sudah, sebelum perang itu kan sudah ada perang intelijen ya, saling menyelidiki antara kubu sana dan kubu sini. Dan mereka, Abu Jahal itu paham hitung-hitungannya, kemampuan bala tentara, persenjataan kaum muslimin, perlengkapannya yang kurang. Bahkan diceritakan pedang satu itu sahabat bergantian dengan 5-10 orang. Jadi sangat percaya diri. Tapi nyatanya Allah menakdirkan Abu Jahal itu dihinakan. Abu Jahal itu dikalahkan, dibunuh oleh sahabat Ansor yang usianya masih belia sekali, sekitar 17 tahun. Tapi saya namanya lupa. Ketika itu pemuda Ansor bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Saya sering mendengar cerita dari Rasulullah
bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini dan saya akan menebas lehernya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jangan wahai pemuda, bukan tandinganmu. Abu Jahal itu seorang senior, dia tidak pernah terkalahkan dalam perang tanding. Biar Umar atau siapa dari orang Quraisy, kamu jangan. Tidak paman, saya ingin mengalahkannya. Kalau begitu saya tidak tanggung jawab dengan keselamatanmu. Itu orang yang bertinggi besar yang ada di sana itu adalah Abu Jahal. Kemudian dua pemuda ini langsung seperti elang yang menyambar dan akhirnya mengalahkan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dihinakan oleh Allah dalam peperangan Badar. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pasya yang ingin bergabung kembali, masih ada beberapa menit lagi Mitra Pasya, Anda bisa masuk di 085277 999 101, kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Mas Faris yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris menanyakan, Ustadz, ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan dulu seperti tadi yang disampaikan bahwa kebudayaan zaman-zaman jahiliyah, budak dilacurkan, dijual, kemudian uangnya untuk sang mucikari, tetapi lebih kejam lagi. Tetapi kalau di Amerika dan negara-negara barat lainnya, orang tua meninggal di apartemen baru ketahuan setelah membusuk adalah sesuatu yang biasa dan sepertinya mereka fine-fine aja. Apakah hal tersebut, kesalahan-kesalahan ini menjadi terbiasa dengan lama-kelamaan, atau ada beberapa hal yang menjadi syarat ini diterima oleh masyarakat ataukah tidak? Mohon pencerahannya Ustadz. Ini lebih kepada ilmu sosial karena ini ya. Jadi masyarakat itu mempunyai peraturan yang tidak tertulis tapi dilakukan. Itu setiap daerah itu berbeda-beda. Sebagaimana kita sebagai orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, orang-orang Timur, itu mempunyai peradaban menghormati orang tua. Merawat orang tua itu adalah sebuah keberkahan. Jadi kita bersyukur sekali ya. Bersyukur sekali dengan culture kita seperti ini, kebiasaan seperti ini. Akhirnya ketika ada anak yang tidak berbakti itu tabu. Ketika anak yang tidak merawat orang tuanya yang sedang sakit itu adalah tabu dan akan dicela oleh semua orang. Lah, hal yang demikian ini tidak terjadi pada orang-orang negara-negara yang sekuler seperti negara-negara barat. Karena mereka adalah hidup untuk bekerja, dan bahkan banyak sekali mereka itu yang mempunyai pendapat tidak mau menikah, karena dengan menikah itu akan tambah beban, mempunyai anak tambah beban. Akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan, sehingga banyak sekali di sana itu anak yang menuntut orang tuanya, anak yang membiarkan, bahkan banyak orang-orang tua yang tidak terurus. Ini karena sebuah adatnya. Jadi masyarakat itu kan akan terbentuk dari kebiasaan. Dalam teori ilmu sosial itu, kebudayaan itu adalah sebuah kebiasaan yang diulang-ulang. Itu dalam metode ilmu sosial. Jadi ketika kebiasaan itu diulang-ulang, maka ini menjadi sebuah budaya. Sebagaimana kita orang-orang Timur, orang-orang Indonesia itu, orang-orang tua kita, para orang tua kita ini selalu menghormati kepada orang tua-tua mereka, sehingga kita juga mempunyai budaya menghormati kepada orang tua. Maka ada sebuah dalil dari hadis, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbuatlah baik, berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat bakti kepadamu. Demikian. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya dulu Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakan hati kami dengan hari Idul Adha ini ya Allah. Kami berbahagia, bersyukur karena kami telah Engkau takdirkan bisa merayakan hari Idul Adha dalam keadaan yang serba lapang, serba indah, dengan mengucap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami mengagungkan Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau takdirkan menjadi bagian orang-orang yang bersujud kepadamu, dan kami bersyukur menjadi bagian orang-orang yang selalu memperjuangkan ilmu, dan bersyukur karena kami bagian orang-orang yang selalu bersama orang-orang soleh. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami ketika kami lupa ataupun kami berbuat salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan sebuah beban yang berat kepada kami sebagaimana Engkau membebankan beban yang berat kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi.
Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan beban hidup yang berat kepada kami yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah maafkan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Waghfir lana warhamna anta maulana, ya Allah Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pendorong kami. Fangsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, dan semoga pengorbanan kita, apapun yang kita korbankan dalam rangka berjuang di jalan Allah, apapun yang kita korbankan dalam rangka mencari ridha Allah, Allah menerima, meridhoinya, dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Semoga senantiasa sehat walafiat, selalu bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.